Ini serius nggak gigit? Aman kok. Serius? Nah, tuh, saya nempel-nempel di sini juga aman kok. Dia pokoknya nggak menimbulkan penyakit, tenang aja kok, tenang. Enggak, ini nggak gatal, nanti takutnya gatal mama. Enggak kok, dia tuh diem aja. Apa geli? Ini dijualnya kayak gimana nih Pak? Nah, per gayung, satu gayung itu 30.000. Pemberani, siapa nih yang juga suka makan buah dan sayur? Yuk, sini-sini kita merapat. Hehehe. Mengkonsumsi buah dan sayur yang kaya vitamin memang bisa membuat tubuh kita fit dan bugar. Dan ternyata tidak hanya sari dari buah dan sayurnya saja yang punya manfaat baik. Bahkan dari limbahnya masih bisa dimanfaatkan menjadi peluang bisnis yang menghasilkan untung besar loh. Wah, gimana caranya ya? Desi, tolong bawain ini dong. Oh, oke, siap. Loh, ini apaan Mas? Tadi kan katanya pengen beli buah-buahan sama sayur-sayuran. Ini kan dia, ya? kita gunanya yang limbah, jangan yang fresh justru. Oh, gitu. Terus nih gimana cara ngolahinnya nih Mas? Nah, nanti saya kasih tahu, pokoknya kamu bawa dulu dah ke sana. Ke sono? Ya, ke kandang sana ya. Tahu kan di sana ya? Ya, Oke. oke. Jujur, saya masih sedikit bingung nih pemberani. Karena Mas Hasim mengajak saya untuk mengolah limbah buah dan sayur ini. Kira-kira mau dibuat apa ya ini? Mas Hasim, Ya. dari tadi aku nih belum ngerti nih, kenapa harus pakai bekas limbah-limbah kayak gini sih? Nih kan bekas sayur. Ya. Ini busuk. Nih kulit-kulit buah-buahan, kenapa harus pakai gini nih Mas? Nah, justru si maggot ini dia tuh medianya pakai sampah-sampah ini. Kalau seumpamanya kita pakai yang fresh, kan sayang juga ya. Kalau misalnya kita jual tapi maggotnya kita misalnya nyari sampah gitu ya. Tapi kita cari yang masih fresh, ya pasti kan orang-orang juga nggak bakal ada yang ngasih gitu ke kita kan. Oh, gitu. Dan juga kenapa kita milih yang busuk ya? Ternyata yang busuk itu lebih banyak protein dan juga kandungan-kandungan lainnya buat maggotnya loh. Oh, sekarang saya sudah tahu nih. Ternyata Mas Hasim ini adalah seorang peternak maggot loh. Maggot adalah larva dari lalat jenis BSF alias Black Soldier Fly yang dapat digunakan sebagai pakan alternatif untuk unggas dan ikan. Budidaya maggot tak hanya bisa memberi manfaat secara ekonomi saja, namun juga sebagai edukasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Wih, keren banget ya. Dan sebagai tahap awal untuk beternak maggot, kita harus menyiapkan medianya dulu nih. Atau tempat khusus untuk menetaskan telur lalat hingga menjadi larva. Gimana Mas? Nah, di sini aja kita tebar sampahnya, limbahnya. Limbahnya? Ya, langsung tumpukin aja, jatuhin. Jadi. Habis? Dah habis. Setelah itu kita ratain dulu nih limbahnya. Oke. Ya nanti si maggotnya dapat makanannya semua. Nah, bentar. Maggotnya mana? Nah, itu dia. Nanti kita ke sana, ke dalam kandangnya. Nah. Ke situ. Iya, ke dalam sana. Nah, di tahap selanjutnya inilah yang kata Mas Hasim lumayan paling menantang nih. Apalagi buat pemula seperti saya. Waduh, Mas Hasim jangan nakut-nakutin saya dong. Saya jadi deg-degan nih jadinya. Yuk, kita masuk yuk. Serius nih Mas? Iya dong, aman kok, aman. Aman, Serius nih? ayo aman kok. Ini serius nggak gigit? Aman kok. Serius? Nah, tuh, saya nempel-nempel di sini juga aman kok. Dia pokoknya nggak menimbulkan penyakit, tenang aja kok, tenang. Enggak, ini nggak gatal, nanti takutnya gatal mama. Enggak kok, dia tuh diem aja. Kalau kamu diem nanti dia bakal ini, nggak bakal nempel, udah diem aja dia. Tenang. Iya udah Pokoknya, buruan. nah nanti kita bakal ngambil telur-telurnya tuh yang ada di situ, yang ada di kayu-kayu itu. Iya, kita bisa agak lebih cepetan nggak Mas? Oh iya, boleh, siap. Akhirnya rasa penasaran saya bisa terjawab nih pemberani. Ternyata seperti ini loh yang namanya lalat BSF alias Black Soldier Fly yang berada di dalam kandang khusus ini. Atau yang biasa disebut insektori. Nah dari sinilah nanti cikal bakal maggot akan terbentuk. Waduh, seketika ribuan lalat BSF ini langsung menempel semua di badan saya nih pemberani.
Pemberani, Black Soldier Fly adalah salah satu jenis serangga yang berasal dari daratan Amerika dan Eropa. Warna tubuhnya didominasi oleh warna hitam, sedangkan sayapnya sedikit berwarna kebiruan dan dilengkapi dengan 2 buah antena di bagian kepalanya. Jika dilihat sekilas, lalat buah yang satu ini hampir mirip dengan tawon atau jangkrik ya. Oke deh, sekarang kita panen telur nih. Tuh, telurnya ada di dalam sini. Mas Hasim, ini kita panennya nggak bisa dengan cara yang lain gitu, Mas. Enggak, kita dengan cara kayak gini aja loh. Ini nggak masuk rambut kan, Mas? Enggak kok, aman kok. Terus Bener-bener aman kok. ini nih, ini nih Black Soldier Flies ini umurnya berapa, Mas? Kalau Black Soldier Flies ini dia umurnya sangat-sangat singkat sekali. Hah, singkat. Ya, kalau untuk yang jantannya itu dia setelah membuahi langsung mati. Hah? Tuh. Oh, Sedangkan yang betinanya dia setelah menelur langsung mati. Mas, ini aku boleh coba ya? Kayaknya Boleh. gampang deh. Gampang banget deh, satisfying liatnya juga. Oke, nih copotin, Satu lagi. kita lagi. Banyak banget nih pemberani. Nih, ini yang telur-telurnya tuh, yang putih-putih, kuning, rada kuning gitu. Tuh, banyak banget. Mas, biasanya kalau panen dalam satu hari itu dapat berapa banyak telur, Mas? Kalau masih baru-baru ini biasanya bisa mencapai 150 gram. 150 gram? Ya, Kalau 1 gramnya berapa? 1 gramnya 2 kilo. Jadi 2 kilo maggot. Kalau grade A, kalau bagus banget bisa mencapai 3 kilo. Wah, ternyata tidak sulit loh untuk mengambil telur-telur lalat BSF ini. Namun perlu kesabaran dan ketelatenan karena harus mengumpulkan sedikit demi sedikit seperti ini. Selain itu, kita juga harus kuat menahan aroma yang cukup menyengat di kandang ini. Biasanya untuk memanen telur BSF, Mas Hasim dan para pekerja harus berada di dalam sini sampai sekitar 1 jam loh. Nah, pemberani, jadi kalau kita pengen membudidayakan serangga-serangga BSF ini, yang harus kita persiapkan yang penting adalah waring. Waring dan ini daun-daun kering, daun pisang ya, Mas? Daun pisang ya. Ini gunanya untuk tempat mereka minum. Nanti daun pisangnya ini dikasih air dan terus nanti serangga-serangganya minum di sini. Iya. Dan gak lupa juga egis ya, Mas? Egis ya, Egis untuk itu bertelur. untuk tempat bertelurnya dan untuk menarik mereka supaya bertelur di situ disertai dengan bebauan-bebauan busuk ini ya. Iya, bau yang menyengat. Boleh ikan busuk atau buah-buahan Buah-buahan busuk. busuk. Gitu. Wah, saya benar-benar tidak menyangka. Dari hal sepele dan sesederhana ini, bahkan mungkin tidak banyak orang lain yang memikirkannya, ternyata ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Akhirnya, lega sekali rasanya nih pemberani. Setelah hampir 1 jam berjibaku dengan ribuan lalat, akhirnya saya bisa keluar kandang juga. Hehehe. Eits, tapi bukan berarti tugas saya selesai sampai di sini ya. Telur-telur BSF yang sudah kita ambil tadi harus cepat-cepat kita semaikan supaya nanti tidak gagal untuk ditetaskan. Mas Hasim, aku udah kelar. Udah selesai. Udah. Aduh, tutup rapat-rapat. Tuh rapat-rapat, biar nggak keluar. Akhirnya selesai juga. Akhirnya kelar. Nah, untuk tahap selanjutnya kita bakal menetaskan telur-telur yang tadi kita ambil ini. Oh, Cara menetaskannya itu dengan cara kita menggunakan media dedak atau yang kita bisa bilang ya seperti serbuk lah. Serbuk. Itu adalah media awal dari si maggot ini. Jadi nanti si dedak ini bakal kita basahin. Cukup sedikit aja ya, cukup lembab aja, jangan sampai basah-basah banget sampai becek itu enggak. Nah, setelah itu nanti telurnya ini bakal kita taruh di atasnya. Nah, nanti kita bikin seperti ini harus diberi jarak. Desi, soalnya kalau kita nggak beri jarak, nanti ini kan basah nih ya, agak basah terus kena telurnya, dia otomatis tidak bakal menetas. Karena kalau kena air itu dia benar-benar sensitif kan ya, masih sama juga telur kecil gitu ya. Iya. Jadi kena air dia langsung benar-benar semuanya itu nggak bakal menetas. Ini jadi prosesnya berapa lama nih, Mas? Kurang lebih untuk penetasan ini 5 hari. Pemberani, sekarang saya mau lanjut membantu Pak Ujang nih. Telur-telur lalat BSF yang sudah menetas alias sudah menjadi baby larva ini harus segera dipindahkan ke media limbah yang sudah dipersiapkan. Karena jika terlalu lama berada di media dedak, maka baby larva ini akan mati dan gagal tumbuh menjadi maggot.
Pak Ujang. Iya. Nih aku tadi udah selesai nih panennya sama Mas Hasim. Nih ini kan yang hasil telur-telurnya ya. Nah, iya. Ini kan yang tadi bekas aku sama Mas Hasim cincang-cincang tuh. Iya. Nah, ini aku nggak tahu nih gimana caranya nih. Caranya ini diratain dulu, Heeh. baru dimasukin ke sini, dijejerin biar rata gitu. Oh, dijejerin. Iya. Ini jadi kita diamin Nah, aja. Biarin aja selama 3 hari, baru dicek. Heeh. Kalau udah kering baru tambah lagi media sampahnya ini. Oh gitu. Wah, ternyata lumayan panjang juga ya Pak proses pengembangan maggot ini. Tapi saya beruntung nih pemberani. Hari ini sudah ada maggot yang siap untuk dipanen. Jadi tidak perlu menunggu lama-lama untuk bisa melihat si magotnya. Hehehe. Neng, di sini sebelah sini nih. Oh, ini harus apa nih dicicip. namanya, Pak? Ini baipon, ini maggot yang siap panen. Oh, yang buat siap panen. Iya. Nah, harus yang dipisahin dulu yang kasar-kasarnya. Oh, gitu. Nah, caranya begini. Nah, Dirauk gini ya? iya. Oh, ini ada. Iya. Ini nanti berapa lama habis itu kita nanti yang udah jadi, yang udah final panen itu Nah, berapa itu lama? sekitar 16 hari siap panen. Walah, ternyata seperti ini loh penampakan si maggot. Sekilas hampir mirip seperti ulat sagu ya pemberani, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Banyak banget. Tapi maggot-maggot ini masih bercampur dengan media limbah. Jadi kata Pak Ujang, kita harus menyortirnya dulu. Caranya dengan diayak dengan menggunakan saringan pasir seperti ini nih pemberani. Setelah maggot bersih dan terpisah dari limbah dan sampah, baru deh bisa kita ambil untuk pakan ternak atau dikemas ke dalam plastik untuk dijual. Oh iya pemberani, kata Pak Ujang, maggot-maggot ini harus segera dipanen setelah berumur 16 hari loh ya. Karena jika melebihi waktu tersebut, maggot akan segera bermetamorfosis dan berubah kembali menjadi indukan lalat BSF. Langsung deh sih ya. Bener. Biar gini aja pakai dua tangan. Nah, Ntar dulu, Pak, tes dulu kali ya. iya ya. Ayo pemberani, kita harus berani coba. Bapak geli. Ya, maaf ya. Aduh. Pak, serius Pak, pakai serokannya Pak. Enggak boleh harus ini. Pemberani, ini rasanya megang ulat maggot itu lembek, terus berair, sama sih kayak cacing gitu. Tapi ini gitu banget. Ini nggak gigit sih Pak ya? Nggak gigit, tapi kayak lembek kayak jelly gitu. Dan harus penuh, Harus penuhin makanya itu. harus penuh pemberani. Ya, basah. Aduh, maaf ya Pak Ujang. Bukannya saya tidak bisa bekerja dengan cepat. Tapi saya benar-benar belum terbiasa nih Pak. Kalau harus memegang maggot langsung dengan tangan seperti ini. Dan berdasarkan hasil penelitian, setiap 2000 ekor maggot mampu mengurai sampah organik sebanyak 2 kg loh. Wah, bisa kebayang dong kalau ada jutaan ekor maggot. Berapa banyak permasalahan sampah yang bisa teratasi? Keren nggak tuh? Pemberani, ternyata hasil panen maggot di sini tidak semuanya dijual ke pelanggan loh. Namun Mas Hasim juga memanfaatkan maggot sebagai pakan alternatif untuk proses penggemukan ternak-ternaknya juga nih. Kandungan protein dan vitamin yang cukup tinggi pada maggot terbukti sangat baik untuk pertumbuhan hewan ternak, seperti burung puyuh, ayam kampung, bebek, hingga ikan lele. Jadi otomatis bisa meningkatkan produksi dan nilai jualnya juga. Wah, keren inovasinya nih Mas Hasim.
Selain maggot, ternyata Mas Hasim mengembangbiakan cacing sutra juga nih pemberani. Karena keberadaan cacing sutra kini memang sedang banyak dicari dan cukup laris loh di pasaran untuk kebutuhan pakan aneka ikan hias. Untuk mencari benih cacing sutra dengan kualitas bagus, saya diajak Pak Ujang untuk mencarinya di areal sekitar persawahan. Karena tanah berlumpur dengan sedikit air menjadi habitat yang baik untuk cacing sutra. Pemberani, ini sekarang kita bisa liatin cacing sutranya nih yang warna merah-merah. Tapi saat aku ambil susah banget. Nih harus diambil kayak gini katanya. Tuh, tuh mana cacing warna tanah? Aku bingung kecampur gini karena saking tipisnya tuh. Hehehe, ternyata menangkap cacing sutra tidak semudah yang saya pikirkan. Meskipun sudah terlihat di depan mata, namun saat mengambilnya harus dengan teknik khusus nih rupanya. Iya. Belum selesai nih pemberani. Kita masih harus bilas dengan air bersih seperti ini supaya bisa memisahkan antara cacing sutra dengan lumpur sawahnya. Mungkin dinamakan cacing sutra karena memang cacing jenis ini berukuran sangat kecil dan sangat halus, menyerupai untayan benang sutra. Pak, apa bedanya nih cacing sutra sama cacing biasa? Nah, kalau cacing tanah besar, nah ini contohnya. Kalau cacing sutra ini halus. Ini bakal bisa gede nggak nih yang Nah, secacing? enggak, ini tetap segini. Kalau cacing ini bisa besar nih. Oh gitu. Ini nanti dimanfaatinnya buat apa? Nah, buat ikan hias, lele, ikan lele untuk makan ikan. Terus ini dijualnya kayak gimana nih Pak? Nah, per gayung, satu gayung itu 30.000. 30.000 segayung? Iya. Ini aja belum penuh lah Pak. Ya namanya kita berusaha, harus berjuang, mau nggak mau gitu. Ya ampun pemberani, rupanya nih di cara jualnya 30.000 per gayung. Nih, berarti harus penuh, ini aja masih dikit banget. Tapi cara carinya udah harus susah payah banget ya Pak. Iya betul. Waduh. Terakhir, tinggal masukin aja nih cacing sutranya ke kolam penampungan agar tetap hidup dan bisa berkembang biak lebih banyak lagi. Wah, pemberani, aku benar-benar salut nih sama Mas Hasim dan lain-lainnya. Dari kita ngambil pinggir sawah, terus kita bilas, sampai di tahap ini perlu banget dengan keekstraan, sabar, ketelatenan. Padahal nilai jualnya nggak seberapa. Abis ini diapain lagi nih Pak? Habis ini dikasih oksigen. Oh, dikasih oksigen gunanya untuk apa? Ya gunanya biar tidak mati, kasetnya ini biar sehat terus. Terus Gitu. ini kenapa sih harus disebar-sebarin gini? Kenapa nggak langsung digerombolin aja Pak? Dia karena kalau bergumpal gitu dia nanti yang bawah bisa mati. Wah, benar-benar salut saya sama bapak-bapak pekerja di sini. Meskipun hanya dengan upah sebesar Rp40.000 untuk satu hari, namun mereka tetap melakukan pekerjaan yang tidak mudah ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Luar biasa. Tak terasa sore hari pun tiba. Saya bersyukur sekali bisa ikut membantu para pekerja di peternakan maggot ini dan menyelesaikan semua tugas dengan baik. Oh iya, tapi sebelum pulang, saya mau ikut mengantar Pak Ujang sampai ke rumahnya. Karena saya tidak tega melihat Pak Ujang yang harus pulang sendirian dengan berjalan kaki. Di rumah sederhana inilah Pak Ujang tinggal bersama Bu Hesti istrinya dan Azriel anak bungsunya. Sedangkan 3 orang anaknya yang lain sudah berkeluarga dan mandiri. Di balik kerja keras yang dilakukan oleh Pak Ujang setiap hari, rupanya rasa cemas selalu berkecamuk di benak Bu Hesti karena mengkhawatirkan tentang kesehatan sang suaminya yang sudah sering sakit-sakitan. Sama lagi tuh ya udah tidak pasrah aja ya gimana. Udah tua gini mah ya udah aja apa adanya aja deh ibu mah. Terlalu pagi berangkatnya 6:30, pulang kadang jam 5. Kalau ada ini kerjaan tambahannya dari di situ ya, kadang jam 6, jam 7 baru pulang gitu. Ditambah lagi dengan permasalahan yang dialami oleh Azriel.
Remaja berusia 16 tahun ini mengalami gangguan trauma psikis akibat pernah mengalami kekerasan dan bullying dari teman-temannya sewaktu kecil. Sehingga kini Azriel tumbuh menjadi pribadi yang pendiam, pemalu dan tertutup. Dulu dia sering agak dibully ya karena anaknya pemalu ya. Dia langsung nggak buat diem di rumah, nggak pernah kemana-mana. Gimana tuh tanggapan ibu, rasa ibu kayak gimana? Ya sedih aja ya, tapi sekarang karena udah ada dorongan dari orang tua harus begini-begini. Selama ini kan ibu yang di rumah ya, jadi ibu yang selalu kasih ini sama anak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang dia bisa komunikasi, bisa agak tahu mana yang ini baik, mana yang enggak gitu. Jadi udah bisa nilai gitu. Ibu yakin ya Bu ya, pasti Azriel nanti suatu saat pasti jadi orang yang bisa ngebanggain Ibu juga sama Bapak ya. Jadi Bapak, Mudah-mudahan ya. jadi Bapak sama Ibu di masa-masa udah tua kayak sekarang ini udah nggak capek-capek lagi ya. Doain aja lah yang terbaik untuk anak saya. Dari sini saya baru menyadari jika kasih sayang dan kehangatan dalam sebuah keluarga adalah harta berharga dan tak bisa tergantikan dengan apapun. Bapak sama Ibu juga semangat. Ya. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak cerita-cerita Bapak sama Ibu juga bikin aku makin semangat. Ya harus semangat. Dapat banyak pelajaran banget dari Iya. Bapak sama Ibu. Terima kasih banyak ya, Bapak. Sama-sama. Gimana pemberani? Berani coba? Coba kalau berani.